Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Yomen itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan keretarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imwo, seperti itu ya rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin juga mau ada pertanyaan, maaf banget karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri, karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Udah besar. Anak-anak Sudah bisa rumah gimana bang? Sudah tahu kah? Akan seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang gini takutnya nanti rame lagi, apalagi dibuat apa, makanya saya takut mau pertanyaan. Makanya anak sering dibawa kerja segala macam. Iya, anak satu lagi waktu kemarin ada rame umroh ngambilan. Iya. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan orang yang tidak mau dibilang klarifikasi. Ada konsepnya sebelumnya bilang, maka dari itu gua ngambilan, gua umroh ke laki-laki yang kemarin. Kalau yang kemarin ya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh nggak kalau misalkan aku umroh. Masih saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk Lembayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuman berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, enggak. Emang tiap saat susah lah. Mau dia ketawa setiap ganggu aja. Setiap saat saya selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu tidak izin. Waktu kemarin yang dua sebelum itu memang ada cerita. Kalau yang kemarin saya bilang, makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti kakak Mas minta hak asuh gimana Mas? Saya pengacara saya aja. Gimana bang untuk hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadona anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat.
lama sekali dia harus menderita, tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Tapi Baim, ini yang harus Mas dilakukan. Main mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu. Kan mungkin kayak jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini, Kak Baim? Jujur, Jujur lebih baik Mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia sakit hati aja tidak. ada permohonan maaf gak dari pria ini Bang? Ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? Dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Oh, mungkin agak jauh. Ada permohonan maaf gak dari mereka? Laki-laki itu nggak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Kalau tanya Paula aja. Kalau dari laki-lakinya Nggak mungkin membahas. Bang ada pembelaannya atau klarifikasi? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Berarti Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Baim fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Baim. berapa kesempatan Kan itu? tadi Iya Bang, ini, berapa kesempatan mungkin Bang? Baim seperti apa Udah nanti diusahakan. kalau Saya nggak enak banyak. banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanam. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya Iya, titik berani akhir. speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu kecil banget. Saya nggak cerita dan tahu, mamanya aja baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua, suster udah tahu semua. Jadi kalian cuma 100% cuma tahu 17,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangan ini seperti apa. Ya sudah. tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget tuh. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya pro kontra. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menidurkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala sekolahnya Yano bilang kalau saya itu tidak boleh melihatkan berpisah sama anak-anak sampai 8 tahun. 1 bulan itu saya tidurin anak mungkin jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar.
sebulan penuh saya bilang. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita kejadiannya, saya tidak mau lagi. Saya bilang sama dia, saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau ini, nggak mau ketemu, nggak mau. Buat saya sudah selesai. Berarti Bang, berarti bulan dalam kapan artian bang untuk saling keluar dari rumah memblokir mungkin? nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai saat ini. Berarti per bulan kapan bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, ini pertanyaan udah kemana-mana. Saya nggak mau. Dari udah perjanjian sedikit aja pertanyaannya saya jawab. Yang penting saya jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Sama lagi dong, akan datang nanti sidang perdana mediasi. wajib datang untuk sidang karena berdasarkan undang-undang peradilan agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Itu kebetulan demi anak ya bang. Ya, insya Allah. Mas Baim, Doain aja. dia mempersiapkan diri, ini kan mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan, gimana? Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap.